Oppo kembali menghadirkan seri Reno terbaru yaitu Reno 6. Ada beberapa fitur baru yang dibawa Reno 6 terutama di sektor kamera, dan itulah yang akan kami ulas. Dari sisi spesifikasi, tidak banyak yang berubah. Oppo Reno 6 masih mengusung desain punch hole dengan satu kamera depan 44 megapiksel. Sedangkan ada 4 kamera yang menghiasi bodi belakangnya. Yang paling menonjol adalah kamera utamanya 64 megapiksel dengan lensa f1.7. Ada juga kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera mono 2 megapiksel. Walaupun sekilas sama, kami menemukan bahwa ada peningkatan foto dan video yang cukup kentara. Memang tidak drastis, tapi foto dan video Reno 6 dalam kondisi tertentu akan terlihat lebih baik dibandingkan Reno 5. Satu fitur yang baru diperkenalkan eksklusif di Reno 6 adalah bokeh flare portrait. Fitur ini bisa bekerja di mode foto maupun video. Dengan fitur ini, Reno 6 dapat menghasilkan bokeh yang mirip seperti kamera DSLR atau mirrorless dengan lensa bukaan besar. Selain efek bokeh yang halus, mode ini juga tetap menjaga ketajaman pada subjek sehingga hasilnya bisa mirip seperti kamera profesional. Bokeh flare portrait juga dapat digunakan di kamera depan, seperti contoh video berikut. Efek bokehnya cukup rapi, selama jarak subjek ke latar cukup jauh. Untuk kerapian efek bokeh di mode portrait, Reno 6 cukup rapi dan mampu memisahkan subjek ke latar dengan baik. Dengan catatan, jarak subjek ke latar cukup jauh dan tidak ada benda dengan pola rumit di dekat subjek. Fitur menarik lain yang juga semakin disempurnakan di Reno 6 adalah AI Highlight Video. Ada dua keunggulan yang dibawa fitur ini. Pada kondisi cahaya terang dengan kontras tinggi, AI Highlight Video akan dapat merekam video dengan rentang dinamis lebih baik atau video HDR. Sedangkan jika digunakan di kondisi remang-remang, fitur ini akan berfungsi seperti night mode. Berikut contoh AI Highlight Video di malam hari. Seperti terlihat, AI Highlight Video dapat mengenali bahwa ponsel sedang merekam pemandangan dengan langit dan meningkatkan kecerahan serta saturasi warna biru langit di kala senja. Untuk mencapai hasil video yang lebih terang, kecepatan rana dan ISO diturunkan, sehingga hasil video terlihat relatif bersih dari noise yang mengganggu. Hanya saja, ini berarti tangan Anda diharapkan stabil dan tidak banyak bergerak untuk hasil optimal. Hasil foto Oppo Reno 6 di kondisi cahaya ideal tidak ada yang perlu diragukan. Warna yang cemerlang dengan ketajaman yang baik dapat ditemukan di hasil fotonya. Saat memotret dari jarak dekat, detail dan ketajaman juga bagus. Berikut beberapa hasil foto kamera Oppo Reno 6 tanpa penyuntingan. Jika ada sedikit keluhan, ada pada exposure yang sering terlalu terang sehingga membuat bayangan atau area berwarna hitam menjadi abu-abu. Detail pada objek yang kompleks seperti dedaunan yang rimbun akan terlihat kurang tajam jika foto diperbesar. Satu cara praktis mengatasinya adalah mematikan HDR. Berikut perbandingan foto dengan HDR aktif dan non-aktif. Pengurangan detail tersebut hanya akan terlihat jika foto dicermati di layar besar atau diperbesar hingga 100% di layar ponsel. Jadi, sebagian besar pengguna tidak akan terganggu dengan hal ini. Hasil foto dari kamera ultralebarnya juga baik di kondisi cahaya ideal, dengan warna yang tetap cemerlang seperti kamera utama. Walaupun begitu, ketajaman dari kamera ultralebarnya masih di bawah kamera utama. Selanjutnya, tidak ada lensa telefoto di Reno 6. Tapi jika Anda memotret di kondisi cahaya yang terang, di luar ruangan hasilnya akan cukup baik. Berikut perbandingan hasil foto Oppo Reno 6 dalam berbagai setting lensa. Untuk hasil foto 64 megapiksel yang punya ukuran file lebih besar, lebih berguna jika Anda ingin fotonya dicetak dalam ukuran besar. Dari pengujian, tidak ada peningkatan kualitas dari sisi detail maupun ketajaman dibandingkan mode normal yang menghasilkan foto 12 megapiksel. Berikut contoh foto 64 megapiksel Reno 6 tanpa penyuntingan. Untuk memotret di malam hari, Reno 6 mengandalkan night mode. Dalam kondisi cahaya remang-remang, hasilnya termasuk baik. Objek dalam bayangan gelap akan dapat terkoreksi dengan baik untuk menghasilkan foto yang berimbang pencahayaannya, seperti pada contoh berikut.
Perbandingan antara normal mode dan night mode, Oppo Reno 6 memiliki detail pada foto cukup baik, selama kondisi cahaya tidak terlalu gelap. Untuk hasil terbaik, pastikan tangan Anda tetap stabil dan tidak bergerak hingga gambar selesai diproses. Selanjutnya kita masuk ke video Oppo Reno 6. Untuk menghasilkan rekaman video yang stabil dan tidak berguncang, Oppo Reno 6 telah dilengkapi mode Ultra Steady yang dapat mengurangi efek guncangan tangan maupun gerakan pada saat merekam video. Hasilnya cukup efektif untuk menghasilkan video yang halus, walaupun tetap belum seefektif gimbal. Sebagai catatan, video Ultra Steady maksimal hanya bisa direkam dalam resolusi Full HD. Untuk mikrofonnya, Reno 6 juga mampu merekam suara dengan jernih dan jelas selama jaraknya masih cukup dekat. Pada kondisi luar ruangan yang penuh angin memang ada suara desiran angin yang masuk, tapi masih termasuk minim untuk sebuah smartphone. Kualitas foto dan video masih menjadi faktor penting konsumen Indonesia dalam memilih smartphone. Dan dua hal tersebut terus diseriusi Oppo. Terbukti dengan kemunculan Reno 6 yang lebih mementingkan optimalisasi fitur dan software, termasuk di sisi kameranya. Hasil foto yang menawan di berbagai kondisi cahaya, ditambah efek bokeh yang cukup meyakinkan jika digunakan di momen dan kondisi yang tepat, menjadi senjata Reno 6 untuk menaklukkan hati konsumen kelas menengah di Indonesia. Efek bokeh flare potret yang bisa digunakan untuk video ini juga membuat Reno 6 layak dipertimbangkan vlogger atau pengguna yang ingin merekam video di rumah tapi ingin menghilangkan latar yang mengganggu estetika video. Dengan mengkombinasikan fitur unik dan dapat menghasilkan foto video yang baik, Oppo Reno 6 tidak hanya cocok digunakan pengguna konten pemula tapi juga bagi Anda yang membutuhkan ponsel dengan kamera oke di sisi foto dan video.